urban legend lah istilahnya. Dia ini berdasarkan kisah nyata. Pocong Gundul ini kisah nyata. Betul. Kalau di Cooper harus balik ke sini gitu. Apa sih? Kayak Jadi miringin. Ini enggak kayak harus lurus. Dan kenapa dan talinya juga dia maunya dicopot bagian atasnya aja. Makanya kenapa enggak diikat, terlihat 10 tahun sekali 10 tahun kayak sekali. minta korban gitu. Meminta korban. Halo Tribuners, balik lagi di konten Tribun Corner. Kali ini sama gua Bayu Indra. Kita kedatangan tamu para pemain dari Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Ada Dela Dartian dan Naila Purnama. Hai. Judulnya Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Nih Pocong Gundul sebenarnya agak sedikit lucu sih, tapi mungkin siapa Dela atau Naila yang mau ceritain ini selucu judulnya kah film ini? Tentu tidak. Kan horor ya. Gimana Naila? Apakah ini horor lucu atau seperti apa? Enggak, ini emang ini tuh film horor. Ada nggak sih kak komedinya? Kalau aku sih meranin aku nggak ada komedinya. Nggak ada komedi. Paling kalau komedi tuh dari interaksi Rida sama Hao itu diperankan oleh Deva Mahendra. Rida saya kebetulan. Paling itu, dan itu sedikit sih. Jadi mungkin kalian akan merasakan ketegangannya dari menit pertama. Masuk ke Udah dikasih jaminan nih. Kenapa disebut Pocong Gundul? Nanti kalian nonton aja. Nah iya itu. Nggak mau Dikasih di-spill. tahu. Tidak mau. Gue dari Kak Dela sendiri. Tadi udah ngasih tahu peran sebagai Rida di sini. Rida tuh siapa dan karakter seperti apa? Rida itu dia teman kecilnya Hao yang diperankan oleh Deva, dan dia itu orang yang nggak peka sebenarnya kan. Ada orang yang sensitif ya dengan entitas lain gitu kan, seperti Hao gitu kan, yang diberikan kelebihan dan dia bisa interaksi, dia bisa melihat gitu. Tapi kalau dia itu benar-benar kayak nggak bisa apa-apa, bahkan dia paling kayak serem ya, udah gitu doang gitu kan. Tapi dia tuh dari kecil emang suka hal-hal yang klenik-klenik gitu loh. Dia suka hal-hal mistis gitu. Prasaranan. Iya, dia diceritain sama keluarganya, mbahnya dia suka, pokoknya dia suka cerita-cerita horor gitu, dia suka dari baca dan yang lain-lain gitu. Dan dia juga berteman dengan Hao yang mana ya kayak dari kecil udah diceritain hal-hal horor ya gitu. Jadi itu yang bikin mereka tuh saling melengkapi sih sebenarnya. Oh, kalau sama si Om Hao itu si Rida ini teman kampus kah atau teman ekspedisi teman atau? kecil. Oh, dia teman kecil. Dari kecil tetanggaan mereka. Dan sama-sama gitu. punya minat di dunia mistis. Bener, jadi Rida ini kayak apa ya? Kayak manajerin Hao gitu loh. Manajernya. Jadi kalau misalnya Hao mau ada seminar apa ngebahas soal retrokognisi tuh lewat saya dulu. Kontak Rida gitu ya. 20%. Murah amat ya, 30 gitu. Kalau Naila siapa? Pocong Gundul mungkin. Bukan. Enggak dulu. Enggak dulu, nanti. Jadi aku berperan sebagai Sari. Sari ini kalau misalnya kalian udah baca buku Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul, kan pasti gak bakal asing sama karakter Sari, karena Sari ini emang udah ada dari buku. Cuman emang Sari ini gak terlalu dikasih lihat detail dia itu karakternya mungkin pemalu atau gimana, karena di film ini lebih banyaknya tuh saat-saat dia stres, takut gitu. Jadi karakter dia sebagai anak SMA pada umumnya tuh nggak terlalu banyak. Banyaknya tuh pasti gangguin sama Pocong Gundul ini, karena kebetulan Sari itu apa ya, bisa bilang salah satu penyalur gitu. Jadi kenapa Om Hao bisa bertemu dengan Pocong Gundul, karena menyelamatkan saya gitu, menyelamatkan Sari. Jadi benang merahnya tuh di dia nih. Kalau nggak ada dia, Rida sama Hao kayaknya hidupnya baik-baik aja. Nggak bakal ada Pocong Gundul kayaknya. Yang gara-gara di Sari nih kayaknya. Gara-gara dia kan ya. Gara-gara. Ngerepotin ini bocah. Aduh, gimana ya? Oh, berarti yang ya Sari ini yang akan sering dihantui sama si Pocong Gundul ini. Betul. Sari ini salah satu yang emang dia kalau bisa dibilang tuh apa ya, udah gila lah, saking digangguin sama si Pocong Gundul ini, karena serem banget. Ya oke. Tadi Naila mention ini dari buku. Berarti apakah plak-plak banget kah? Kan kalian udah baca juga bukunya kan? Sudah. Plak-plakan banget kah sama di buku, atau mungkin ketika di film kan ada sedikit
perubahan? Kalau plot kan enggak. Pasti ada perbedaan itu ada banyak banget justru gitu. Rida bahkan tidak ada di buku. Oh. Yang ada kan Sari. Yes. Hao juga nggak ada di buku. Orang Hao yang nulis. Main dong. Gitu ya. Mas Awi nih bisa-bisa ya. Terus. Iya, jadi kalau mau ngomongin soal perbedaan yang akan kalian dapetin, misalnya kalian udah baca bukunya, terus kalian mau nonton filmnya, terus kayak kok kayaknya ya memang ada perbedaan itu gitu kan, karena udah istilahnya udah ditulis kembali oleh penulis naskahnya, terus dan sama Mas Awinya juga gitu, demikian rupa sehingga menjadi film yang akan kalian nonton nanti, Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul ini gitu sih. Dan tapi yang menarik lagi di sini kan perbedaan itu sendiri tuh justru bikin makin apa ya? Greget gitu ya. Iya, ya kreatif ya. Iya. Bener gitu. Nah, tapi kalian juga kalau misalnya ditanya, apakah harus baca buku dulu sebelum nonton? Nggak perlu juga gitu. Karena semua informasi itu sudah sangat jelas ya. Jelas ya. Benar gitu. Jadi penonton yang mungkin mereka penasaran dengan judulnya, cuman mereka nggak ngikutin Kisah Tanah Jawa, masih bisa tetap nangkap nih masih arahnya kemana gitu. Masih bisa. Intinya kalian tadi nanya, kenapa bisa Pocong Gundul? Nah, ada satu tokoh yang urban legend lah istilahnya. Dia ini berdasarkan kisah nyata. Pocong Gundul ini kisah nyata. Betul. Walisdi ini. Walisdi. Iya, dia istilahnya ada kalau baca bukunya kan jangan sebut namanya 3 kali, kalau nggak bisa datang gitu kan. Beda sama Bento ya kan, kalau Bento minta 3 kali sebut. Bento datang. lanjut lagi. Enak dong Bento, enak dong. Bento mana pasti. Salah ya? Oke, kita. Mohon maaf, ini kita lagi horor ya. Horor ya? Iya. Ngomong. Oke. Terus. Kita dari mana tadi ya? Gak boleh nyebut 3 kali. Oh iya, tokoh Walisdi ini. Dan Walisdi ini dia itu lahir di kelahiran tahun 1919. Wah, tanggal. Padahal Indonesia belum merdeka. Iya, tanggal 13 September di mana tayang perdana film ini itu bakal ditayangin. Kenapa ngambil tanggal segitu ya? Jadi kan kita tuh ada premier kan. Dan itu tanggal 13 September. Jadi emang mungkin itu bisa dibilang sebuah kebetulan. Bukan kebetulan, kayaknya memang. Apa emang pengen ada Walisdi mungkin? Iya. Kan memang katanya bakal. Oh iya, yang emang katanya tuh Walis itu dia minta request untuk satu kursi di belakang nanti dikosongin di sebelah kiri dan akan dikasih kain kafan. Tadi saya bercanda loh, saya Iya, itu beneran. Jadi 13 September. Jadi mungkin ini itu yang ngasih tahu siapa Om Hao. Om Hao yang kasih tahu sendiri. Jadi mungkin ini sebuah apa ya? Kado. Surprise dari kami. Aduh, serem banget. Untuk kado. Kenapa pas banget? Bikin film nih gitu. Boleh kali satu kursi gitu. Iya, gitu ngomong gitu Walisdi. Oh, jadi selama pembuatan film ini si sosok Walisdi ini juga berkomunikasi sama Om Hao gitu. Betul. Dan Walisdi ini diperankan oleh Kang Iwake. Kang Iwa tuh yang dia di trailer dia dukun, itu tuh Walisdi itu. Iya, itu Walisdi. Jadi dia adalah orang yang apa ya? Punya mengikuti aliran gimana ya sebutannya? Aliran ilmu yang kita tidak seharusnya. Iya, tidak seharusnya gitu. Sekte mungkin entah sekte atau mungkin dia kayak takut dukun ngomongnya mungkin. salah lagi. Takut salah lagi nih ngomongnya nih. Aman. Intinya dia intinya yang dia si Walisdi ilmu hitam ya gitu ya. Iya, punya ilmu hitam. Jadi kalau dalam kasta di dunia gaib sana, Walisdi itu kayak kepala sekolah. Wah, bayang kan? Kepala sekolah. Nah, ini paling gampang nih ya ngejelasinnya. Maaf, saya bukan Om Hao. Jadi nggak bisa menjelaskan nih, maaf banget Javanika. Jadi saya akan menjelaskan secara yang gampang-gampang aja ya. Gampang dimengerti. Jadi kalau Walisdi ini seperti kayak kepala sekolah dalam strata dunia pergaiban gitu. Jadi emang dia punya ilmu yang sangat-sangat
tinggi gitu kan, dan bahkan dia sebelum meninggal aja dia tuh pengen meninggalnya itu dikuburinnya tuh berbalik dalam dari kalau misalnya di Muslim kan kalau dikubur kalau dikubur harus balik ke sini gitu, apa sih kayak dimiringin ini enggak, kayak harus lurus. Dan kenapa dan talinya juga dia maunya dicopot bagian atasnya aja, makanya kenapa nggak diikat terlihat. Dan kenapa tuh terlihat, itu yang membedakan pocong gundul dengan pocong-pocong lainnya. Iya. Berarti aduh serem juga nih. Jadi atasnya memang dia minta memang dicopot tali pocongnya bagian dan keluarganya menuruti. Iya. Kenapa keluarganya menuruti? Lebih ke bukan keluarga, pengikutnya. Dia punya banyak pengikut. Iya, pengikutnya di tahun itu. Dan setiap berapa bulan bukan berapa tahun, bukan berapa tahun, berapa bulan, 10 tahun sekali kayak minta korban gitu. Meminta korban. Jadi emang tumbal kebetulan gitu. Iya, si Wallace Dean itu katanya ya isu dia dikuburkan di salah satu sekolah. Jadi kayak di Jogja. Jadi kuburannya dia itu atasnya dibangun sekolah. Makanya dia itu setiap 10 tahun meminta tumbal dari orang-orang yang ada di sekitaran itu. Sampai sekarang kuburannya pun nggak diketahui di mana. Apa sebenarnya tahu, cuman nggak boleh diungkap sama orang sekitar. Kalau nggak salah sih ada, tapi nggak dikasih tahu di mana, gitu kan, nanti takutnya ada gimana. Intinya seperti itu. Dan di tahun ini ketika timelinenya kisah Tanah Jawa ini, si korbannya adalah Sari, anak sekolahan itu. Makanya kenapa Sari dihantui? Iya betul, dihantuinya di sekolah juga. Oke. Kalau misalkan di film diceritakan nggak si Wallace ini apakah dia pelet kah, mencari kekayaan atau apa gitu? Kayaknya dia lebih ke kekuasaan. Kekuasaan apa? Hidup kayaknya abadi. Emang lebih lebih ke hidup abadi, kayak pengen gitu jadi hantu gitu. Jadi iya sih, aku baca bukunya gitu. Dia pengen jadi hantu. Iya, malah jadi pengen gitu. Pengen gitu. Supaya hidupnya abadi. Supaya hidup abadi itu. Nah, tapi kalau misalnya selengkapnya lagi emang harus nonton sih. Kalau mau tahu selengkap-lengkapnya itu karena bakal dijelasin lagi di film ini. Oke. Syutingnya di Jogja. Setnya ngebangun kah atau sebuah desa yang akhirnya dimasukin sama kalian atau ada berapa sih setnya? Ada set sekolahnya dia, ada set yang menarik banget tuh di Banyu Soco di Gunung Kidul. Itu set kuburannya Walisdi itu, dan itu ada satu pohon beringin gede banget dan itu pohon beringin asli ya? Asli loh. Asli, itu pohonnya udah ratusan gede banget tahun. Gede banget, ratusan tahun. Kalau kalian kan Jogja pasti kalian pernah lah ya main-main ke alun-alun Kidul tuh, kan ada pohon beringin tuh di Jogja kan. Beringin kembar. Nah, itu 2 kali lipatnya. Dan tingginya juga tinggi banget. Gede banget. Dan itu dalam hutan ya? Dan itu dalam hutan. Kalau yang beringin kembar kan di perkotaannya. Iya, itu masih ada warna-warni lampu lah. Iya, itu. Udah gitu sebelahnya sungai yang deras banget. Jadi mantep deh. Kenapa nggak coba aja seperti itu? Ya, sama syuting gimana? Kalau Sari ngerasain di hutan nggak? Aku sempat ngerasain juga. Oke. Kalian gimana ketika syuting di situ? Pertama vibe-nya lah mungkin ya. Betul. Horor apa tepatnya? Iya, serem banget sih. Maksud aku kayak kenapa, mungkin tadi kan pertanyaan kenapa syuting di situ? Lah, justru kalau kita syuting di situ kita akan dapat momen-momen itu kan. Akan tercapture rasa apa ya? Karena aura itu kan gak bisa bohong. Apalagi aura tempat ya. Kalau emang tempatnya udah magis, itu pasti akan terekam sama kamera. Itu sih. Yang aku rasain juga seperti itu. Iya. Kalau Naila? Kalau aku emang yang di tempat itu tuh aku nggak terlalu banyak ya. Aku cuma kayak beberapa hari doang. Maksudnya nggak sebanyak kayak Kadela atau Kadeva. Tapi aku bisa bilang salah satu set yang menurut aku lumayan serem selain yang pohon beringin itu di sekolahannya. Itu sekolahnya masih beroperasi, maksudnya masih digunakan? Masih. Jadi emang si sekolah ini tuh dia emang sekolah yang udah dibangun mungkin udah lumayan lama, walaupun pasti ada banyak perubahan. Tapi emang karena kita syutingnya juga malam ya, namanya sekolahan gitu kan, malam-malam tuh kan vibe-nya pasti beda aja. Cuman emang karena suasana di lokasinya juga nyaman, orang-orangnya nyaman, kru-krunya, pemain-pemain yang lainnya. Jadi emang alhamdulillahnya nggak diganggu sih. Tapi si vibe seremnya itu, suasana seremnya itu emang dapet banget. Dan mereka tuh bisa banget gitu nemu
pas banget. Sekolah yang bahkan itu benar-benar emang SMK. Iya, dan benar-benar serem banget. Sesuai sama maksudnya cerita-cerita storyline-nya. Iya, kalau misalkan kuburan si Wallace itu di bawah sekolah itu sesuai. Kalau enggak sih, pasti enggak di sekolah yang di. Enggak, maksudnya sekolahnya sama-sama SMK gitu mungkin atau. Oh iya. Kita jadi emang bisa dibilang emang suasananya tuh pasti juga bakal dirasain waktu pas kalian nonton sih, karena emang ya itu dapat banget ya kalau misalnya emang suasana tempatnya udah serem, pasti mau gimana pun juga auranya tuh nggak bisa bohong kan. Mungkin itu salah satu alasan kenapa yang dipilih tuh tempat-tempat yang emang serem gitu Bapak. Jadi bukan yang bikinan. Itu berarti sekolah yang kalau di teaser kalau saya yang si pocong yang buntur-bunturin kepala itu sekolah tuh ya? Iya, itu sekolah. Gitu. Iya, itu scene ter-epic sih, keren banget. Serem banget. Berarti kalau Nela lebih banyak scene di sekolah? Iya, di sekolah sama di rumah sih paling. Tapi kalau boleh digambarin nih Nela, tadi kan Kadila udah ngegambarin gimana si hutan itu seserem itu kan, ada beringingnya segala macam. Kalau sekolah tuh apa yang menurut kamu ketika kamu vibe-nya nih kerasa nih? Sekolah udah lama banget sih. Iya, sekolahnya emang sekolah jadul gitu. Iya, mungkin itu dibangun waktu masa-masa Belanda deh kayaknya. Iya, emang. Kalau secara arsitektur juga masih. Iya, masih. Arsitekturnya itu masih yang pintunya gede-gede tuh kan. Gede banget, kayu yang gede banget gitu loh, sekolah kayak gitu. Iya, kayak gitu. Dan sekolahnya pun luas banget. Jadi lorong-lorongnya itu emang pas banget gitu buat dijadiin set syuting horor. Apalagi malam-malam kan. Tapi tadi selama syuting nggak ada gangguan ya kalian? Alhamdulillah nggak ada sih. Nggak ada yang mungkin ketemu pocong. Jangan sampai amit-amit nggak ada. Ketemu pocong gundul, ketemu mas-mas gundul mungkin ada. Nah, kalau mas-mas gundul mungkin banyak ya. Tapi kalau pocong gundul nggak dulu deh. Nggak dulu deh. Ya tadi nggak dulu loh nih, Nela. Ya karena nggak tahu kan, siapa tahu nanti tiba-tiba. Jangan sih. Gue nggak sempat. Kalau ini kan bukan film horor kalian yang pertama kan. Kalau buat Dela sama Nela, apa kira hal baru dan tantangan baru selama main di Tanah Jawa Pocong Gundul ini? Hal baru dan tantangan baru di sini, aku berasa kayak lagi syuting film rasa action ya. Iya, soalnya adegannya Rida tuh beneran kayak, mungkin kalau bisa lihat di trailer kan, aku ada adegan masuk sumur, turun tali gitu. Kalau Naila kan workshopnya dia menjahit. Aku adalah workshopnya adalah turun di wall. Untungnya saya anak wall climbing, adventure banget. Jadi ya udah. Baru mau nanya itu gimana? Jadi makanan sehari-hari. Masalahnya adalah itu kan setnya dibangun, ya kan. Jadi si sumurnya itu bukan sumur beneran. Jadi itu kayak gabus gitu. Jadi kalau aku injak begini rubuh. Iya juga. Jadi art directornya udah bilang, Rida, jangan diinjak beneran ya. Lah gimana? Kan saya juga butuh pijakan. Nah, akhirnya kan dipakai sling. Oh iya. Itu yang repot tuh di situ. Jadi kayak aku harus gini tapi pura-pura manjat, tapi ini sling. Tapi kayak harus nanjak juga. Jadi kayak perutnya lumayan nih, saya langsung six pack gitu. Karena kan harus nahan ini dengan posisi miring gitu kan. Itu menariknya di situ sih. Jadi kayak waduh, ini aku berasa lagi syuting action. Banyak ekstrimnya berarti ya. Betul. Terus ada apa lagi selain itu? Aku nggak mau nyebutin ini adegan apa, tapi intinya aku ada adegan di sling. Dan itu lumayan tinggi banget. Iya. Dan wow. Berapa meter? Meter ya, 8 meter lebih sih kayaknya. 8 tinggi. Wow. 8 meter kan atap gedung. Tinggi. Soalnya itu kayak si pohon beringin itu, jadi kayak tinggi. Oh, Nela. Kalau aku yang pasti hal yang baruin di film ini dari yang sebelumnya pasnya tuh Jawanya itu kan, karena kan aku tuh bukan orang logat Jawanya. Iya, karena kan aku bukan orang Jogja apalagi kan, aku tuh emang asalnya dari Bandung ya, emang orang Sunda gitu kan, tiba-tiba disuruh belajar bahasa Jawa. Teteh ternyata. Aku kan teteh Bandung well banget nih. Bandung well. Ini lagi Gen Z ya guys. Iya well. Terus tiba-tiba disuruh belajar bahasa Jawa, itu lumayan jadi tantangan banget, dan first time aku juga dapat karakter yang harus medok gitu ngomongnya. Oh, lama nggak belajarnya?
Berapa lama ya waktu itu? Mungkin sekitar sebulan lah, karena dibarengin sama reading kan. Iya, jadi sama preparation yang lain. Untung juga coach acting kita itu dia juga sekalian ngajarin bahasa Jawa. Jadi iya, jadi kayak sekalian gitu. Kalau misalnya ini tuh enaknya diapain ya, kalau biar kayak enak gitu bahasa Jawanya tuh. Jadi bisa sekalian konsultasi gitu yang enak. Terus logatnya juga belajar. Itu sih salah satunya yang baru. Terus juga karena bisa lihat juga ya di trailer ada adegan apa yang menjahit itu. Itu juga lumayan lama karena itu juga baru pertama kali. Iya, lumayan lama workshopnya. Mungkin itu juga nggak nyampe sebulan sih ya. Tapi itu juga bisa dibilang lumayan jadi tantangan karena sebelumnya tuh aku sama sekali nggak pernah megang mesin jahit. Dan mesin jahitnya pun bukan yang udah sekarang gitu loh. Jadi itu masih yang tradisional kayak yang masih diputer-puter gitu. Iya bener. Dan itu kan kita harus kayak sinkron gitu ya otaknya antara gini sama injek gitu kan. Sinkron otaknya. Iya. Terus belum lagi harus sambil dialog gitu kan. Itu lumayan tantangan tapi alhamdulillah bisa dan hasilnya bisa ditonton nanti. Bisa, kayak bisa ngejahit. Bisa. Kayaknya aku sekarang bisa deh. Berarti selesai film buka Taylor sekarang ya. Mungkin ya. Siapa mau jahit ya. Sari Taylor. Sari Taylor. Kalau Dela sama Deva ini kan katanya jadi asistennya Om Hao versi Deva ini sama di film itu. Gimana chemistry-nya seperti apa sama Deva? Nah, di sini tuh bukan asisten kayak manajer kali ya. Manajer gitu kan. Dan sebenarnya kalau ngomongin chemistry di sini kita harus kuat karena kan dari aku ceritanya Rida ini tuh dari kecil temenan kayak tetanggaan gitu. Beneran temenan dari kecil banget gitu sama dia. Jadi beneran kayak sahabat karib. Tau kan ada kan kalian pasti punya sahabat yang walaupun cewek cowok tapi udah kayak ya udah gitu. Kayak saudara aja gitu. Nah, di situ tuh. Untungnya aku sama Deva tuh kita juga udah pernah kenal sebelumnya. Dulu pernah ada project reading bareng tapi nggak jadi gitu. Jadi akhirnya untuk biar chemistry kita bisa dapat tuh gampang gitu. Apalagi Deva kan anaknya nyantai banget gitu kan. Chill dan terbuka banget kan. Gitu. Jadi itu juga memudahkan gitu untuk membangun chemistry itu. Kalau kalian berdua sebenarnya sama urban legend gitu percaya nggak sih? Aku sih percaya. Kalau aku juga percaya sih, cuma mungkin alhamdulillahnya karena aku nggak bisa merasakan apa-apa ya, jadi sampai saat ini aku masih kayak belum pernah bahkan kayak ngerasain aja tuh nggak. Mungkin karena aku juga tipe orang yang kayak kalau misalnya ke tempat yang menurut aku seram, aku pasti bakal mikir enggak lah. Justru kalau misalnya aku berani, mereka yang takut gitu. Cuman kalau misalnya percaya, aku percaya sih pasti ada aja gitu. Ini mungkin dari versi kecil kali ya nih ya. Iya kayaknya. Waduh. Gak ngerti gitu. Iya. Kalau misalkan boleh kita ngomongin urban legend sama kayak si Kisah Tanah Jawa ini, kalau dari Kadela dulu deh, ada nggak mungkin satu urban legend yang Kadela tuh inget banget si urban legend, atau mungkin pernah ngerasain, pernah mengalami, kan kayak banyak tuh di Indonesia urban legend kayak Uyan, Kidul, atau mungkin ada punya pengalaman. Nah ini menariknya, aku waktu itu masih kecil di Jogja, aku lahir di Jogja dan sampai kelas 6 SD habis itu pindah ke Bali kan. Ada satu urban legend tentang pocong juga yang sampai sekarang aku masih inget banget tuh waktu masih SD. Jadi waktu itu sampai masuk TVRI segala macam. Pocong keliling bukan? Bukan. Gitu, disebutnya tuh kalau nggak salah tuh pocong culik. Pocong culik. Culik kan kalau bahasa Jawa artinya buka. Jadi kayak karena ini diikat kan. Jadi di atas jam 6 sore itu kayak nggak boleh, bukan nggak boleh ya, kayak orang tuh udah pada takut untuk keluar rumah kan gitu, karena ya itu kayak si pocongnya ini konon katanya itu kayak jeduk-jedukin kepalanya di pintu rumah buat tolong bukain ini ya. Dan itu makanya kenapa kayak aku persis banget sama itu dia, makanya itu kenapa ini aku syuting Kisah Tanah Jawa ini makin serem lagi karena aku pernah merasakan, bukan aku nggak ngerasain sih, cuma pernah ada di tinggi-tingginya dia. Waktu itu walaupun bukan aku nggak ngerasain tapi kan rasa seremnya tuh nyampe ke aku, apalagi masih SD ya, masih kecil banget gitu ya? Iya kayak gitu-gitu kan, terus apalagi sampai masuk TV loh waktu itu. Gitu. Jadi ada relate-nya nih si pocong ngejeduk-jedukin kepala nih ya. Ada gitu. Jadi maksudnya kayak adegan yang kalian lihat di teaser itu pernah ada dan mungkin
kejadian kan, karena kan memang dan karena memang Walisdi kan memang ada kan sebenarnya. Mungkin tuh kayak perkembangan cerita kali ya dari bisa Walisdi kira culik bisa. Kalau Naila ada mungkin urban legend yang Naila nempel banget. Kalau aku mungkin waktu aku kecil aja tuh maksudnya tuh udah lumayan modern ya, nggak yang masih sekental itu tentang hal-hal mistis. Karena kan semakin berkembang zaman tuh makin ke belakang kan hal-hal yang kayak urban legend kayak gitu tuh orang-orang makin kayak nggak percaya gitu kan, mungkin ada. Cuman yang paling aku inget tuh dulu itu sih tentang anak-anak kecil tuh pasti kalau ditakutin sama orang tua itu tentang wewe gombel nggak sih, kayak kalau saya kayak jangan jangan kalau lagi maghrib jangan di luar nanti diculik, paling kayak gitu-gitu aja sih. Kalau berarti kalau Nela mau wewe gombel tuh cukup di ini ya, di sering-sering didengerin gitu. Iya, tapi kalau misalnya pocong emang menurut aku ini juga salah satu fun fact kalau pocong itu salah satu hantu yang menurut aku paling seram. Karena semua sih ya, juga sama. Iya kan, karena menurut aku pocong ini tuh aku kan suka banget tidur tuh pakai guling. Jadi kayak itu salah satu mimpi terburuk aku nih gitu kalau misalnya tiba-tiba. Jadi waktu pas aku tahu aku main di salah satu film yang judulnya ada pocong ya, kayak gitu kan. Tapi itu jadinya ngebantu banget buat acting takutnya, karena emang aku takut beneran sama pocong. Pas ngeliat si pemeran pocongnya itu gimana kamu? Aku jujur aja aku nggak pernah kayak ngeliat kayak gini, nggak, aku nggak mau sih, emang aku nggak mau karena aku takut kebawa tidur. Aku takut kebawa mimpi. Nggak, jadi maksudnya selama syuting nggak pernah yang literally ngeliat langsung gitu apa gimana? Lihat sih, cuman mungkin pasti nggak bakal yang kayak gimana banget karena kan kenal ya. Tapi kalau misalnya lihat terus kayak dibayangin, itu serem juga. Serem banget. Jadi pocong tuh emang serem banget sih. Berarti Naya nggak akan tertarik beli guling yang bentuk pocong ya? Emang ada ya yang mau beli? Ada di e-commerce ada. Nggak tahu emang. Nggak ya. Apakah kamu salah satunya? Oke. Terakhir nih, kalau selama syuting film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul ini, apa sih hal yang paling berkesan buat kalian berdua gitu? Yang gak usah horor juga deh, tapi yang mungkin suasana yang indah kah, apa mungkin yang berkesan apa ya, setnya kali ya, yang aku bilang itu set yang di pohon beringin itu sih berkesan banget sih. Itu dari segi situasinya, dari segi magisnya, dan effort yang udah aku dan Deva lakukan di sana juga gitu kan. Dan itu kan keadaannya kayak asinnya tuh hujan, kita harus gali-gali kubur, berat banget gitu. Jadi pulang pagi, yang kalau kita tuh baru kelar tuh pasti matahari terbit tuh kita kelar. Kita baru jalan dari hotel tuh jam 5 sore. Alhamdulillah kita dibeli kesehatan waktu syuting. Nggak alhamdulillah nggak ada apa-apa. Cuma ya itu dan di situ lumayan dingin juga. Jadi kayak pas udah kelar tuh iya aku kedinginan. Ini kena AC nyemprot aja. Apalagi di sana. Iya lagi. Jadi dari sini begini mulu. Iya, jadi pas udah kelar tuh aku langsung diandukin itu tuh. Anduknya tuh sampai basah kan, jadi akhirnya besokannya mereka tuh beli aluminium foil yang untuk naik gunung gitu, jadi biar anget. Terus habis itu disentrong sama lampu. Supaya nggak dingin. Kayak chicken ya. Bener ya, kayak fried chicken. Gitu perjuangan kita. Jadi itu mungkin kalau ditanya berkesan ya mungkin itu proses syutingnya. Itu proses syuting sampai begitu, sampai disenterin pakai lampu. Sampai jadi kayak fried chicken. Chicken benar, aku ada lagi fotonya. Kalau Naya apa? Kalau aku yang paling berkesan, aku tuh pertama kali syuting di Jogja. Jadi yang paling berkesan tuh emang salah satunya itu Jogjanya sih. Aku suka banget sama suasana di sana. Terus juga orang-orangnya ramah-ramah banget. Dan pastinya juga salah satunya tuh proses syutingnya pasti berkesan banget kan, karena banyak scene-scene, adegan-adegan yang baru pertama kali juga aku cobain. Terus
pasti pemain-pemainnya. Karena kan aku juga baru pertama kali sama Kak Dela, sama Kak Deva, sama Om Iwa juga, sama Om Awi sih. Aku tuh dari dulu, karena kan aku juga salah satu penonton karya-karyanya Om Awi ya, kayak Danur, iya, kayak gitu-gitu. Jadi aku kayak, menurut aku suatu achievement gitu bisa main di film yang didirect sama Om Awi. Bagus nih, masuk Kisah Tanah Jawa Universe ntar nih. Amin. Kalau berarti buat syuting berarti berapa lama di sana? Sekitar 2 bulan ya kurang lebih. Satu setengah bulan. Setengah bulan. Itu kapan? Tahun lalu. Akan tayang di 13. Tayangnya tuh 21 September. 21 September 2023. Iya. Tadi 13 September tuh. Nah, kalau yang 13 itu untuk premiernya. Tayang perdana. Oke. Tayang perdana tanggal 21 September di bioskop. Jangan lupa nonton. Oke, siap. Makasih buat Kak Dela, buat Terima Dela, kasih banyak. dan buat teman-teman Tribun Corner dan udah nonton, dan thank you, dan sampai jumpa di konten-konten Tribun Corner lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye-bye.